Kalau cuma pengen terkenal mendingan jangan jadi basis, mending jadi vokalis aja. Lebih gampang jalannya. Kebanyakan festival-festival yang besar itu pasti mengundang artis pop untuk tampil sebagai headliners. Kenapa? Supaya mengundang penonton. Kalau saya sebut misalnya Isyana Saraswati, Ran, Rizky Febian, pasti mereka oh jazz, karena paling sering muncul di jazz festival. Padahal sebenarnya wajah jazz Indonesia masih banyak yang lain yang sangat jazz banget. Glenn tuh memang pegang peranan banget buat karir saya pribadi, banget. Dia tuh yang mengubah mindset saya tentang musik. Saya rindu banget lihat orang Indonesia tuh berkarya pakai bahasa daerah gitu. Ketemu beliau juga udah berkali-kali di event yang sama, dan saya siap ketemu dia selalu ketemu beliau selalu dengan ekspresi yang sama juga, yaitu starstruck ya. Jadi kayak Iwan Fals gitu. Terakhir kali nonton performance dia di Java Jazz 2017. Itu juga sama, starstruck juga. Terus ke backstage pengen ketemu dia, cuman udah gemeter duluan, akhirnya nggak jadi. Kita main di Surabaya, saya dapet mobil yang paling bagus, sementara kru saya dapet mobil yang agak kurang dan AC-nya nggak dingin. Akhirnya saya ajak tukeran, kru lo naik mobil yang buat gue naik mobil. Balik lagi barengan sama aku Indi Arisa di Teritori Teman Cerita Inventory. Ini hari ini lagi ada di El Hotel Royal Bandung yang alamatnya ada di Jalan Merdeka nomor 2. So buat kamu yang mau nginep atau mau staycation just like me, langsung aja kepoin Instagramnya di @elhotelroyalbandung. Dan teman cerita kita kali ini adalah seorang pemain bass yang bisa mendobrak pakem bahwa bassis itu bisa juga jadi frontman sekaligus soloist. Kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol dengan teman cerita kita kali ini adalah Berry Likumahua. Oke, selamat siang Berry, apa kabar? Selamat siang, kabar baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Lagi di rumah aja nih berarti Berry ya? Di rumah saja. Jadi sebetulnya kemarin tuh Indi sempat dikabarin sama salah satu orang inventory kalau Indi akan ngobrol sama Berry, dan actually banyak juga beberapa yang pengen ditanyain dari Indi pribadi selain dari produser ya. Oke. Oke. Nah, ini tuh kalau misalnya Indi bilang ya, Berry itu adalah salah satu musisi yang berani mematahin statement kalau basis juga bisa jadi frontman gitu. Sampai akhirnya banyak pemain pengen jadi kayak Berry Likumahua gitu. Tapi itu kadang lupa peran sebagai basisnya. Nah, tapi kalau misalnya kita flashback lagi gitu kan, untuk ada di posisinya Berry Likumahua sekarang juga kan itu lika-liku perjalanannya panjang ya gitu. Dari tentunya. Semua tahu nggak, Dewi Sandra, Marcel, semuanya masih banyak lagi, sampai akhirnya punya project sendiri yang namanya terdengar banget di mana-mana, Berry Likumahua project ini. Nah, sebetulnya apa sih hal wajib yang mesti perhatiin atau jadi pegangan kalau seorang basis pengen jadi seorang soloist atau frontman? Wah, itu pertanyaannya tidak terduga arahnya ke situ tuh. Apa ya? Mungkin yang paling pertama sih kalau buat aku pribadi ya, apapun instrumennya sih sebelumnya. Bermusik itu bukan hanya sekedar main musik, bukan hanya sekedar main lagu, tapi kalau buat saya pribadi lebih menyampaikan message gitu. Jadi pada akhirnya apakah kepentingan kita ada di depan memang kita pengen menyampaikan message atau memang cuma sekedar pengen tanda kutip terkenal aja. Karena kalau di industri musik kalau kita cuma pengen terkenal, banyak cara lain kok. Nggak harus jadi basis yang hebat, nggak harus bikin lagu yang bagus. Banyak cara lain buat jadi terkenal kan. Tapi kalau kita bicara message, itu sesuatu yang lebih abadi dan lebih long lasting gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, salah satu syarat utamanya adalah ya pastikan dia punya message dan memang dia pengen long lasting gitu, bukan cuma sekedar mencari keterkenalannya aja. Kalau kau cuma pengen terkenal mendingan jangan jadi basis, mending jadi vokalis aja. Lebih gampang jalannya dibanding jadi basis yang pengen ada di depan. Lalu yang kedua mungkin harus punya konsep dan punya visi sih mau ngapain. Kayak tadi kan dibilang saya mungkin salah satu basis yang pertama mematahkan paradigma bahwa basis itu nggak bisa di depan. Sebetulnya kan sebelum saya juga ada kayak teman-teman kayak Bondan Prakoso, mereka udah duluan juga gitu. Tapi kebetulan kita punya konsep yang berbeda gitu. Kalau Bondan memang lebih dia nyanyi, plus dia juga kadang-kadang main gitar. Kalau saya memang fokus cuma main bass aja karena emang nggak bisa nyanyi. Jadi yang menurut saya yang menjadi jualan kita pada akhirnya adalah konsep. Jadi mungkin dua hal itu ya, pastikan dia punya message sama punya konsep. Itu aja dulu. Message dan konsepnya dulu apa gitu, sampai lo harus istilahnya jadi frontman gitu ya. Betul. Nah terus kalau misalnya ngomongin soal jazz nih, ini kan kalau misalnya dengar kata Berry Likumahua, what's pop in our mind tuh kayak jazz banget, kayak maksudnya bisa dibilang gitu kan ya, meskipun juga gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal event jazz terutama, itu kan sekarang di Indonesia udah mulai banyak ya. Nah, katanya Berry pernah bilang juga kalau banyak musisi yang bukan jazz sekarang bisa tampil di event-event
Jazz. Nah, Mhm. sebenarnya apa sih plus minusnya untuk para musisi jazz itu sendiri dengan semakin banyaknya musisi di luar katakanlah genre jazz yang Mhm. bisa tampil di event-event jazz? Apakah Iya. justru mereka juga, eee, promoting jazz itself atau justru malah kayak, ya you don't belong here actually gitu? Kalau buat saya pribadi sih sebetulnya artis pop tampil di jazz festival tuh hal yang wajar, hal yang umum. Nggak cuma di Indonesia kok, di luar pun kayak katakanlah kita, tahu misalnya Montreux Jazz Festival, atau North Sea Jazz Festival, atau, kebanyakan festival-festival yang besar itu pasti mengundang artis pop untuk tampil sebagai headliners. Kenapa? Supaya mengundang penonton. Karena nggak bisa dipungkirin memang jazz itu bukan musik yang, jazz itu musik yang sangat segmented gitu. Jadi nggak semua orang bisa menikmati jazz, tapi ketika ditaruh headliners nama-nama yang bukan jazz, itu jadi jauh lebih menarik. Contoh saya pernah datang ke North Sea Jazz Festival tahun 97, saya masih SMP kelas 2 apa kelas 2 apa kelas 1 ya, lupa. Terus, yang tampil di sana ada Deep Purple. Deep Purple ikutan main di acara jazz festival. Lalu ada Eric Clapton juga, cuma kalau Eric Clapton mungkin lebih deket ya karena dia main blues. Di Montreux Jazz Festival pernah ada Kool and the Gang juga main. Sly and the Family Stone juga pernah main di acaranya mereka. Jadi sebenarnya hal yang wajar dan bukan sesuatu yang aneh sebetulnya. Oke. Tapi bedanya di Indonesia adalah kadang-kadang penampilnya nggak menampilkan sesuatu yang berbeda. Saya kasih contoh ya, tadi di Purple atau di Norsi, dia tampilannya beda. Walaupun tetap bawain lagu-lagunya dia Smoke on the Water yang rock gitu, tapi tampilannya beda karena dia pakai big band di belakangnya. Di I Indonesia see. pernah ngalamin kayak gitu satu kali di tahun 2000 berapa ya? 2007 apa 2006 kalau nggak salah. Padi pernah tampil di salah satu jazz festival Indonesia yang terbesar, tapi dia tampilnya konsepnya ada big bandnya di belakang. Jadi itu sesuatu yang beda banget. Nah, jadinya itu jadi satu buah bentuk edukasi yang sangat baik. Jadi orang ketika nonton dia bisa bedain, oh ini memang Padi. Padi memang nggak main jazz, tapi karena dia tampil di event jazz, dia menampilkan sesuatu yang berbeda gitu. Di Purple juga sama. Nah, problemnya di Indonesia, terutama 5-6 tahun belakangan, hampir semua jazz festival yang ngundang artis popnya yang main lagunya dia aja gitu. Dan akhirnya keluar dari festival itu karena dia main di acara itu dia jadi punya label musisi jazz atau artis jazz. Nah itu Oh, I got sebenarnya it. ya, jadi sebenarnya problemnya sih kalau buat saya gini, merugikan nggak? Nggak merugikan sih. Kenapa nggak merugikan? Karena mengundang masanya dia kok. Yang lebih merugikannya adalah edukasi di musik Indonesia gitu. Orang jadi nggak bisa bedain mana yang jazz, mana yang bukan. Karena sekarang orang orang kalau saya sebut misalnya Isyana Saraswati, Ran, Rizky Febian, pasti mereka oh jazz, karena paling sering muncul di jazz festival. Padahal sebenarnya Oke. wajah jazz Indonesia masih banyak yang lain yang sangat jazz banget. Kalau mereka mungkin hanya terpengaruh gitu, bahkan sedikit sekali terpengaruhnya lebih banyak popnya. Tapi ya karena kondisi festival yang tidak memberi perlakuan khusus, jadinya otomatis orang langsung, oh ini jazz. Dulu Jason Mraz waktu datang ke Indonesia juga langsung dibilangnya, oh Jason Mraz tuh ternyata musisi jazz. Jadi kalau buat saya, Tanya kalau di band jazz atau di festival jazz gitu ya? iya, jadi orang jadi salah kaprah, jadi salah pengertian, dipikirnya oh ya mereka musisi jazz, jadi berbahaya buat edukasinya, lebih ke edukasinya. Kan kalau buat musisi jazznya sendiri menguntungkan karena masanya jadi banyak yang datang, festival jazznya jadi bertahan. Buktinya di Indonesia jazz festival bisa banyak tadi kan, dan kita pernah ngitung kok Yes. tahun 2015-an tuh jazz festival di Indonesia walaupun sekarang udah jarang ya, udah mulai berkurang. Tapi dulu sekitar 50 festival tiap tahun di Indonesia. Jadi itu membuktikan bahwa masa tertarik, crowd tertarik dengan kata jazz itu sendiri, walaupun mungkin yang tampil nggak semuanya jazz. Jadi kalau buat saya kerugiannya adalah headline-nya aja, jadi orang nggak bisa nggak bisa punya dikotominya gitu, mana yang jazz, mana yang pop, mana yang R&B, mana yang funk, kecampur semua itu aja sih. Berbahayanya lebih di situ. Oke, oke. Jadi lebih kayak edukasi terhadap masyarakatnya. Jadi mana ngebedain yang beneran musisi jazz dengan musik-musik jazz yang dibawain sama jatuhnya kayak ya itu yang genre lain-lain tuh karena main di event jazz jadi kayak oh berarti artis ini tuh jazz juga anaknya. Iya, betul banget. Itu aja resikonya. Oke, menarik, menarik, menarik. Nah, terus juga nih kalau misalnya menurut Berry sendiri Hmm. perkembangan musik Indonesia tuh kayak gimana gitu? Apakah memang udah jazz pada jalurnya atau musik yang katakanlah di jazz-jazzin gitu? Atau sekarang ada yang bilang juga katanya zaman sekarang mah, aduh gak usah ngomongin genre lah kayak udah sekian banyak genre semuanya pasti udah campur-campur gitu. Nah kalau dari Berry sendiri gimana? Sebetulnya kalau kita bicara genre, Indonesia tuh salah satu negara menurut saya di Asia ya, bukan hanya di Asia Tenggara. Banyak orang bilang kita masih di belakangnya Jepang, tapi menurut saya sebenarnya Indonesia tuh talent musiknya sebenarnya sangat luar biasa untuk di ukuran Asia. Um, kita punya perkembangan musik yang luar biasa banget. Dan di setiap komunitas di Indonesia ini berkembangnya pesat masing-masing. Contoh, kita punya komunitas reggae, kita punya komunitas hip hop, kita punya komunitas jazz. Bahkan teman-teman yang main sekarang banyak yang lagi seneng dengan musik lo-fi, yang sebetulnya basically new soul, tapi ditambah dengan ambience, ditambah dengan reverb yang lebih banyak.
Indonesia berkembang pesat banget. Berarti kita punya talentnya, kita punya up to date-nya. Nah, tapi kalau dibilang tadi, udah bener belum sih jalurnya? Banyak yang bener, banyak juga yang campur-campur abu-abu, dan karena problem edukasi tadi yang kita bahas sebelumnya, itu yang membuat orang jadi rancu, ini yang mana ya? Ini bener di sini bukan? Ini genre-nya ini atau bukan? Tapi at the end of the day, bener, saya setuju banget. Nggak usah ngomongin genre lah. Karena saya pribadi juga ketika saya bermusik nggak semuanya pure jazz gitu. Kadang-kadang saya masukin unsur R&B di sana, kadang saya masukin unsur rock di sana. Saya lebih seneng kalau ditanya, Berry itu musiknya apa sih? Crossover jazz. Saya lebih suka dibilangnya crossover. Kenapa? Karena bisa semua, bisa gue ambil elemennya gitu. Tergantung manapun yang lagi pengen kita deliver untuk message lagunya gitu. Jadi ada betulnya, jangan melihat genre, karena genre tuh udah pasti saling mempengaruhi. Itu bener banget. Contoh kayak kita bicara hip hop. Zaman dulu hip hop itu orang mensample dari musik jazz. Tapi sekarang kebalikan, orang jazz malah sangat terinfluence dengan hip hop. Jadi ngerti nggak? Saling mencuri, tanda kutip ya, saling mengambil gitu. Um, tapi di satu sisi juga perlu pemahaman tentang tradisi. Tradisi itu bukan bicara tradisional ya. Kalau kita otomatis orang Indonesia harus jaga musik tradisional kita. Tapi kalau kita bicara tradisi, kita harus ngerti budayanya. Maksudnya kayak musik jazz, roots-nya yang mana sih gitu. Oh, musik jazz tuh paling nggak lu mesti dengerin Louis Armstrong, mesti dengerin Charlie Parker, mesti dengerin Miles Davis, dengerin John Coltrane. Oke, jadi ngerti roots-nya jazz. And then kalau misalnya R&B, oh R&B itu sekarang sukanya siapa? Destiny's Child atau Beyonce. Oh, tarik mundur lagi, ada siapa? Ada Marvin Gaye di sana, ada Diana Ross, ada The Supremes. Demikian juga dengan musik rock. Orang sekarang suka yang sekarang siapa gitu. Tapi tarik mundur, kemarin kita baru kehilangan Eddie Van Halen misalnya. Oh, ternyata ada ya sejarah-sejarah. Jadi sebenarnya perlu lebih tahu roots-nya supaya kita mengerti address musik kita seperti apa. Lebih ke situ sih, lebih ke musik gue mau dibikin kayak gini ya, tapi gue punya influence dari sini. Jadi lebih mengerti dan menghargai tradisinya aja, nggak perlu dipusingin dengan kotak-kotak musiknya sih. Saya juga tipe orang yang sangat-sangat capek kalau mengkotak-kotakan musik sebetulnya, karena kita jadinya kayak ini nggak boleh gini, ini nggak boleh gitu. Padahal musik itu sangat-sangat ekspresif. Sayang kalau dia dikotak-kotakin dan dibingkai oleh kitanya sendiri gitu. Oke, hanya karena buat kayak men-labeli kayak gua anak jazz, Betul. soul Betul. R&B, gua anak apa Betul. gitu ya. Iya, 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 iya. Nah, terus kalau misalnya buat Berry sendiri nih gitu, kalau misalnya ada katakanlah musisi jazz pemula gitu. Tadi kan kita sempat ngobrol juga kalau lo mesti digging kayak siapa reference lo sekarang, habis itu lo Ya, tarik lagi ke belakang siapa-siapa sampai nemu roots-nya gitu. ya. Nah, kalau buat dari Berry buat anak-anak musisi jazz yang pemula terutama gitu. Siapa musisi rekomendasi dari Berry Likumahua yang wajib didengerin? Yang wajib didengerin. Kalau dia pemain instrumen, dia wajib dengerin Miles Davis. Kenapa? Karena Miles Davis mencakup berbagai era, dari mulai era swing, era bebop, era cool, dia jalanin semua sampai era funk, era fusion. Miles Davis yang punya genre-nya. Kalau dia penyanyi, pastikan dia dengerin Ella Fitzgerald sama Billie Holiday kalau cewek. Kalau cowok, pastikan dia denger Chet Baker sama Louis Armstrong juga. Itu dulu sih, kalau buat saya itu udah lebih dari cukup. Baru nanti denger yang sekarang-sekarang, mau dengerin Snarky Puppy kayak, mau dengerin Diana Krall kayak, mau dengerin siapa nggak apa-apa, cuman tarik mundur ke belakang karena itu jadi satu referensi yang sangat bagus untuk memperkaya musik kita juga. Oke, Gitu. baiklah itu tadi ya rekomendasinya. Jadi buat teman cerita Inventory bisa diikutin beberapa referensi saran dari Berry Likumahua. Nah, Berry juga nih beberapa tahun lalu kan sempat bilang pengen banget punya sekolah musik khusus bass. Nah itu progresnya sekarang. Sejujurnya belum berjalan karena waktu. Iya, karena waktu yang kesibukan yang memang nggak bisa dipungkirin, lebih banyak menyita waktu dibanding ngajar sih. Tapi waktu saya ngomong itu saya belum terjun ke ngajar. Saya masih baru mulai banget mau ngajar. Tapi sekarang saya udah hampir 3 tahun belakangan saya fokus ngajar. Jadi saya punya murid yang dimana saya transfer ilmu setiap minggu. Dulu saya susah banget buat nyari jadwal ngajar. Tapi sekarang udah bisa. Jadi kalau saya ngelihat mungkin dalam 2 sampai 3 tahun ke depan udah bisa terlaksana tuh sekolah bass, khusus bass ya. Tapi untuk saat ini memang belum bisa karena saya masih apa ya? Masih melihat suasana dunia belajar mengajar musik di Indonesia tuh kayak apa sih? Karena kan saya tipe orang yang nggak punya latar belakang sekolahan ya. Saya kan belajar musik tiba-tiba bisa main gitu. Jadi saya kadang-kadang saya nggak punya urutannya. Jadi dengan saya ngajar seperti sekarang jadi bagus karena saya jadi ngelihat, oh ternyata murid yang levelnya masih di sini saya harus ngajarinnya dari sini sampai sini sampai sini. Jadi saya jadi dalam tanda kutip membentuk silabus dan kurikulum versi Berry Likumahua sendiri. Dan itu yang nantinya bisa saya pergunakan buat
ya buat saya bikin nanti sekolah musik bass misalnya khusus bass, jadi jauh lebih gampang karena saya udah tahu, oh yang dibutuhkan tuh seperti ini gitu. Iya, iya, iya. Berarti back then tuh kayak lo main bass tuh it's already in your blood aja gitu ya, maybe from your family, from your environment gitu segala macam. Dan Banget. akhirnya sekarang kurikulum buat dibagiin lagi sama orang lain. By the way, Yes. untuk jadi musisi yang sekarang tuh syaratnya harus gimana sih? Harus Itu apa? apa ya? yang pasti dua sih. Yang pertama adalah dia harus suka menganalisa. Karena gue tipe orang yang suka menganalisa. Jadi kalau gue ngasih satu pelajaran, kalau dia nggak analisa, pasti dia kebingungan sendiri. Jadi dia harus belajar menganalisa. Karena menganalisa itu membangkitkan rasa ingin tahu kan. Dan akhirnya jadi mengerti belajar sendiri. Karena itu cara saya belajar dulu kayak gitu. Berawal sampai sekarang pun, kalau saya penasaran sama satu bunyi, saya bisa ngulik-ngulik sampai saya ketemu sendiri. Oh ternyata dia menggunakan ini, caranya kayak gini. Yang kedua mungkin harus rajin latihan sih, yang paling penting. Karena percuma kalau kita cuma belajar seminggu sekali, dan saya udah alamin berkali-kali. Seminggu sekali oke, tapi minggu depannya begitu saya tanya nggak ada progresnya, begitu ditanya ternyata dia sepanjang 6 hari kita nggak ketemu nggak pernah latihan, jadi sia-sia. Yang sehari belajar itu bagus, tapi jauh lebih bagus kalau dia kembangkan dengan 6 hari latihan itu, karena 6 hari latihan itu yang menentukan bisa atau enggaknya dia lanjut ke fase berikutnya gitu. Oke, Ber, tadi ngomongin soal ngajar ya, gimana nih kalau misalnya dari Beri sendiri ngelihat ketertarikan anak muda sekarang terhadap bass? Karena kan kalau rata-rata flashback zaman kecil termasuk gue gitu, biasanya tuh di sekitar gue yang dilesin tuh termasuk gue kalau nggak piano, gitar gitu. Nah itu tuh gimana sih kalau ada orang-orang yang tertarik sama bass tuh termasuk banyak atau jarang, emang agak sedikit apa gimana tuh? Sekarang sih udah jauh lebih baik ya. Kalau 5 sampai 10 tahun lalu sih kebanyakan basis tuh gitaris nyasar atau gitaris gagal. Oh Jadi gitu ya? karena dia nggak berhasil jadi pemain gitar, ya udah dia jadi pemain bass aja, kayaknya lebih gampang gitu, cuman megang 1 note 2 note gitu. Kebanyakan dulu kayak gitu, cuman sekarang antusiasnya jauh lebih baik sih sejujurnya. Banyak banget yang memang datang, yang memang dia punya ketertarikan sama bass. Cuman sayangnya juga beberapa sih ketemu beberapa kasus, kebanyakan dari mereka pengen menjadi the next Berry Likumahua doang gitu. Jadi memang datang khusus pengen belajar, gue pengen kayak Berry Likumahua gitu, pengen seperti yang pertanyaan pertama tadi, pengen bikin band, pengen jadi frontman. It's good, nggak apa-apa banget. Justru gue pribadi ngerasa harus gitu ada regenerasi. Tapi di sisi lain juga kita harus ngerti dulu tempat sebagai pemain bass tuh kayak gimana sih. Jadi si Berry Likumahua ini kan nggak tiba-tiba ujuk-ujuk jadi Berry Likumahua kan. Tadi kan dibahas tuh. Pertama pernah ngiringin Marcel, pernah ngiringin Andin, pernah ngiringin Glenn Fredly. Siapa juga gue iringin dulu, dan ketika ngiringin ya main Januari gitu pelan, bener-bener nahan-nahan. Nah kebanyakan basis sekarang mindsetnya begitu dia belajar bass pengen langsung yang slap, pengen langsung di depan, pengen solo. Jadi kita melupakan roots-nya dulu gitu. Jadi menurut gue pribadi sangat penting setiap musisi terutama pemain bass mengerti roots-nya dia. Sama aja kayak penyanyi kan nggak mungkin orang nyanyi dari awal sampai habis lagu langsung ad-libs, langsung improvisasi. Pasti kan dia nyanyiin lagunya dulu. Nah kebanyakan pemain bass sekarang jadinya karena udah wah mindsetnya pengen kayak Berry Likumahua, jadi udah ngisi, udah solo, udah segala macam. Padahal nanti dulu kita belajar ritmenya aja dulu yang bener gitu. Tapi ya di satu sisi antusiasmenya sangat tinggi, jauh dibanding 5 sampai 10 tahun lalu gitu. Oke, baiklah. Nah, tadi ngomongin soal beberapa orang yang sempat diiringin sama Berry juga. Ini kayaknya almarhum Glenn Fredly itu punya tempat tersendiri di hati Berry Likumahua gitu. Karena katanya beliau yang emang ngiyakinin Berry kalau Berry itu bisa punya project solo sendiri. Nah, dulu pada saat momen apa tuh yang akhirnya Glenn Fredly meyakinkan Berry kalau Berry itu mampu katakanlah selangkah lebih maju untuk ngelakuin itu gitu? Itu kalau nggak salah sekitar tahun 2006 atau ya 2006 kalau nggak salah. Tapi dari sebelum-sebelumnya memang Glenn tuh memang pegang peranan banget buat karir saya pribadi, banget. Dia tuh yang mengubah mindset saya tentang musik. Dulu kan saya tuh pertama kali main sama dia, referensi saya masih jazz semua, bener-bener jazz yang berat. Saya dengerinnya Jaco Pastorius, dengerin Charlie Parker, dengerin John Coltrane, nggak mau denger yang lain gitu. Tapi Glenn salah satu orang yang bilang, Ber, di Indonesia lo nggak bisa jualan musik yang seberat itu. Kalaupun lo jualan musik seperti itu bisa, tapi dampak lo nggak akan terlalu besar. Dia selalu bilang, lo harusnya bikin sesuatu yang membuat orang bisa dengerin musik lo, dan ketika musik lo udah didengar, lo bisa sampai message buat mereka, lo bisa edukasi mereka. Oke, that's a good thing gitu. Dari situ terus dia mulai ngasih CD. Dia tuh biang yang ngasih CD dulu. Jadi kalau misalnya dia beli CD apa gitu. Waktu itu dia beli CD Maxwell. Dia dengerin, udah selesai dia dengerin langsung dioper. Ber, nih buat lo gitu. Jadi kadang-kadang dia ngasih bener-bener CD-nya doang, nggak pakai tempat gitu. Tempatnya gue nggak tahu di mana. Ini lo kasih, pokoknya lo dengerin ya. Ini referensi musik lo. Oke, terima. Terus nanti dia dengerin Music Soul Child nih. Udah gue udah dengerin 1 album, lo denger.
Terus nanti dia dengerin Roy Hargrove Rage Factor. Pokoknya terus-terusan kayak gitu dan dia sangat menambah referensi gitu. Jadi gue referensinya bertambah tuh gara-gara Glenn. Dan sekitar tahun 2006 terus dia bilang, Ber, lu tuh harus bikin album. Lu harus bikin album solo, dia bilang gitu. Kenapa Glenn? Ya lu harus bikin album solo yang membuat orang bisa ngerti musik lo dan bisa ngerti message lo dan lu bisa edukasi mereka, dia bilang. Lu nggak bisa cuman sekedar jadi pengiring aja, lu harus jadi frontman. Oke, Glenn gitu. Dan dia sangat-sangat nge-push orangnya. Kayak dulu di 2006 di tahun yang sama, dia tiba-tiba tanpa pengetahuan saya, tiba-tiba dia udah jadiin saya MD di Java Jazz Festival waktu itu buat tribute to Chris Kaihatu. Ber, lu jadi MD ya? Kayak, hah? Apaan Glenn? Gue belum pernah jadi MD. Bisa, lu bisa jadi MD. Terus gue mesti ngapain? Lu mesti nulis aransemen buat horn section, buat ini, buat ini. Glenn, gue belum belajar kayak gitu. Bisa, udah lo langsung lakuin. Jadi saya cuma dikasih waktu 1 bulan harus belajar dan harus berantakan sih awalnya. Kayak, wah, chaos banget. Cuman gara-gara dia lah sampai sekarang saya bisa jadi seperti saya sekarang, bisa jadi music director, bisa jadi produser, bisa jadi frontman. Itu semua benar-benar semata-mata karena Glenn. Ya ampun, dan first time in everything, termasuk yang nge-push untuk melakukan first time-nya lo itu tuh adalah almarhum Glenn. Exactly. Glenn Fredly banget. Dia sangat berjasa. Makanya even tahun 2007 waktu gue main di Jazz Festival di Java Jazz, sebenarnya nggak ada rencana apa-apa, cuma manggung, lagi manggung. Kebetulan itu main saksofonnya masih Niki Manuputi yang main sama gue, which is saksofonisnya Baku Cakar. Ini tiba-tiba Glenn lewat terus dia kayak, wah gitu, terus tiba-tiba dia bilang ke manajer, gue mau naik, mau nyanyi 1 lagu. Akhirnya di panggung itu adalah Glenn Fredly 1 lagu gitu. Padahal nggak ada rencana, tiba-tiba kita ngejam aja gitu. Gue pengen, jadi dia orangnya sangat suportif banget. Makanya waktu dia tiba-tiba pulang, gue agak marah dan agak sebel dan agak ya kehilangan udah pasti, cuman agak marah kayak lu kok nggak ngomong-ngomong sih, lo sakit apa kayak gitu, biar gue bisa ketemu lo, biar gue bisa apa gitu bantuin lo gitu. Cuman dia tiba-tiba pulang gitu aja kan, jadi ya kehilangan banget. Tapi memang dia sangat-sangat berjasa. Dia orang boleh kalau gue boleh bilang dia orang kedua yang paling berjasa dalam hidup gue setelah bokap gue sendiri gitu. Jadi Glenn Fredly is GOAT lah, dia greatest of all time. Berarti 2020 emang berat banget ini ya. Well, kalau boleh dibilang berat sih sebenarnya berat, tapi kalau kita cuma ngelihat yang negatifnya aja semua jadi berasa berat nggak sih? Tapi kalau kita ngelihat banyak hal positif, gue yakin dan percaya nggak pernah ada alasan untuk kita nggak bersyukur. Kita ngucap syukur aja terus. Exactly. Bersyukur aja terus no matter what ya. Yes. Waktu itu juga by the way Berry sempat ngajak beberapa teman-teman musisi kan untuk tribute to Glenn Fredly, nyanyiin Salam Bagi Sahabat. Nah, waktu gimana tuh proses kolaborasi online-nya gitu? Berry yang ngontekin mereka satu-satu kah gitu? Kebetulan kerjasamanya bareng sama Magna Talks waktu itu kan. Dan memang Magna Talks yang kebetulan udah punya jejaringnya. Sama Iyas ya? Sama Iyas. Kebetulan gara-gara itu kan di bulan Februari baru habis ikutan di Magna Talks. Terus kita jadi banyak lah, jadi dekat, terus jadi banyak, bikin ini yuk, bikin itu. Tiba-tiba pas kejadian Glenn, mereka langsung approach, lu nggak mau bikin sesuatu? Gue pengen banget bikin sesuatu, let's do something gitu. Dan akhirnya beberapa orang-orang yang memang udah ada di Magna Talks kebetulan waktu itu kan, jadi di istilahnya di kontak-kontak ulang sama mereka. Dan beberapa sih ada sih yang memang teman-teman sendiri langsung gue kontakin duluan kayak bantuin ya gitu. Dan serunya tuh kan semua dilakukan di rumah dengan kenyamanan di rumah masing-masing. Jadi banyak yang take pakai handphone aja gitu, terus kita ekstrak audionya gitu. Pokoknya seru banget sih, dan maksudnya di satu sisi seru, di sisi lain juga agak apa ya, menggetarkan jiwa karena biasanya yang bikin kayak gituan tuh Glenn. Yang biasanya ngajakin saya bikin kayak gitu itu Glenn. Biasanya dia langsung, Ber, kita bikin ini, kita bikin itu. Tapi kali ini gue harus bikin itu buat dia. Jadi kayak, Glenn, ini biasanya lu yang bareng sama gue nih bikin ginian buat orang. Sekarang gue harus bikin ini buat lo. Jadi it's a bit hard, tapi ya life must go on kan. Dan kita pay tribute untuk dia, dan lagu itu lagu yang sangat sesuai banget sih buat menggambarkan pribadinya Glenn gitu. Karena keseluruhan liriknya tuh Glenn banget. Itu benar-benar kehidupannya dia tuh seperti itu. Dia benar-benar selalu encouraging people, selalu kasih support. Makanya teman-teman yang ikutan di kolaborasi itu pun semangat banget. Mereka semua benar-benar excited banget, dan senang banget sih akhirnya bisa terjadi kolaborasi itu. Ya. Ini tuh bener-bener ya ketika beliau pergi pulang gitu kan, kayak yang dilihat tuh semua timeline-nya musisi, bahkan sampai yang kayak orang-orang yang fans-fansnya doang juga kayak semuanya kehilangan bener-bener. We grow up with Glenn Fredly song gitu semuanya. Banget. Banyak lah. Banget. Karena itu di mata teman-teman musisi yang lain juga dia perannya luar biasa besar juga ya. Oh banget. Glenn tuh memang sangat
dia sangat suportif banget sih, terutama sama musisi muda ya. Dia tuh sangat-sangat suportif. Kalau misalnya tahu dia ini jadi ngomongin Glenn, tapi nggak apa-apa. Kayak Tanda Mata ya, contohnya ya. Tanda Mata yang dia bikin pertama tahun 2016 buat Ruth Sahanaya. Itu kan tribute-nya dia buat Ruth Sahanaya. Dan dia selalu bilang, gue pengen bikin tribute, jangan tunggu sampai orang yang nggak ada. Tapi kita bikin tribute waktu orangnya masih ada, supaya dia tahu dia dihargai, supaya tahu dia tuh punya nilai. Itu poin pertama. Poin kedua adalah, semua yang diajak terlibat adalah musisi muda. Dia bilang, ini jadi satu platform buat musisi muda berkarya dan nunjukin eksistensinya, tapi di sisi lain memberikan tribute, memberikan penghargaan buat musisi yang jauh lebih senior. Jadi kita kayak oper-operan tongkat estafet gitu loh. Kayak dari Ruth Sahanaya ke Glenn Fredly, dari Glenn Fredly ke generasi di bawahnya dia gitu. Jadi memang Glenn, dia gila sih. Kalau buat ekosistem musik, dia sangat-sangat luar biasa banget. Betul. Gitu. Oke. Nah, tadi juga sempat dibahas dikit nih. Ini kan kita mungkin sekarang temanya lagi ngomongin beberapa orang yang memang penting banget di hidup Berry dan juga berperan penting lah. Maksudnya kontribusinya besar terhadap yang menjadikan Berry Likumahua today gitu. Nah, tadi selain sosok sahabat juga kan mungkin bulan lalu Berry kehilangan sosok ayah, Om Benny gitu ya. Dan ini kayaknya menurut ini sebuah kebanggaan tersendiri deh jadi anak dari musisi legend. Banget. Gitu. Nah, kalau misalnya boleh dibahas, apa ajaran dari almarhum Papi yang selalu terus diajarin sama Berry, yang kayak ini pegangan banget nih buat Berry gitu, yang selalu dipesan-pesanin sama bokap? Saya rindu banget lihat orang Indonesia tuh berkarya pakai bahasa daerah gitu. Ketemu beliau juga udah berkali-kali di event yang sama, dan saya siap ketemu dia selalu, ketemu beliau selalu dengan ekspresi yang sama juga, yaitu starstruck ya. Jadi kayak Iwan Fals gitu. Terakhir kali nonton performance dia di Java Jazz 2017. Itu juga sama, starstruck juga. Terus ke backstage pengen ketemu dia, cuman udah gemeter duluan, akhirnya nggak jadi. Kita main di Surabaya, saya dapet mobil yang paling bagus, sementara kru saya dapet mobil yang agak kurang dan AC-nya nggak dingin. Akhirnya saya ajak tukeran, kru lo naik mobil yang buat gue naik mobil lo. Karena emang Berry suka banget, atau kayak justru kalau makan coklat itu tiba-tiba energinya bertambah jadi sugar rush banget? Nah, yang kedua.